Oke, jadi hari ini kita akan tuntaskan ya materi untuk semester ini. Jadi pekan depan kita tinggal ini aja, tinggal apa namanya, tinggal review dan kuis ya ke depannya. Ya hari ini tetap ada kuis ya. Jadi pas akhir nanti review atau kuis lah terserah ini ya. Eh, apa namanya untuk latihan aja teman-teman biar ini ya, biar paham benar materinya. Oke, balik lagi kita ini apa namanya kita review lagi dari awal ya. Sebagaimana kita ini ya apa namanya, kalau kemarin prinsip saya yang masuk di kepala kita, otak kita tuh nggak mungkin hilang kan ya, cuma kita nggak bisa ngambil itu aja ya. Benar kan ya, naruh barang di rumah pasti ada di rumah, tapi di mana kan namanya hilang kan, bukan hilang menguap ya, hilang itu artinya kita nggak bisa nemukan ya. Di otak kita udah masuk, itu kita harus pakai organisasi nih, gimana cara mengatur di kepala kita nih. Nah, salah satu caranya tiap mau belajar kita harus mengkondisikan dulu. Ini kita belajar apa nih ya kan ya. Harus ingat ekonometrik, statistika ya kan ya. Tujuannya apa statistika itu, ekonometrik itu mempelajari populasi ya kan, pelajar populasi. Tapi kalau mempelajari populasi kan waktunya banyak nih ya, populasinya jutaan atau segala macam banyak sekali. Ya, ya waktunya nggak akan terkejar sehingga kita ingin mempelajari populasi hanya dari sampelnya aja, dari beberapa sampel yang kita pilih. Ya kan sempat kita belajar juga berapa sih sampel yang dibutuhkan ya kan, tergantung alfa dan macam-macamnya ya kemarin ya di awal semester ya, dulu ya sebelum UTS. Terus apa saja dari populasi yang bisa diinikan? Ya nggak, tentunya nggak semua karakteristiknya ya. Ada beberapa hal aja yang bisa diambil dari sampel yang bisa digunakan untuk memperkirakan populasinya. Ada 3 ya. Apa aja kemarin ya? Proporsi, mean, dan varians. Itu ya, ada 3 ya, 3 tadi. Nah, sehingga kita kemudian beranjak nih, gimana memperkirakan atau menguji hipotesis atas proporsi, means, dan varians dari populasi. Ya, itu kira-kira ya dari sampel dan seterusnya. Terus sampai UTS ya kemarin ya, uji hipotesis dan lain sebagainya. Nah, setelah UTS, kita menanjak lagi nih, bukan hanya satu populasi, tapi kita mau membandingkan antara 2 populasi ya. 2 populasi dibandingkan, apakah sama rata-ratanya. Tetap ya karakter yang bisa diambil ada 3 ya tadi ya, proporsi, mean, sama standar deviasinya. Kok standar deviasi? Varians ya. Ya, tapi sebenarnya standar deviasi dan varians itu sama, karena standar deviasi kan akarnya variansnya. Nah, 3 tadi, kita lihat apakah proporsinya sama antara 2 populasi ini, apakah means-nya sama, ataukah variansnya sama, ya kan ya, antar 2 populasi. Dan setelah UTS itu ya, ini masuk materi sampai ujian ya, yang ini ya, sampai ujian akhir semester ya, menguji 2 populasi. Nah, kemudian kalau menguji kan hanya membandingkan aja 2 populasi ini, apakah sama atau mana lebih besar, mana lebih kecil, ya kan gitu ya kemarin ya. Kemudian kita menanjak lagi membandingkan, menghubungkan ya antara 2 populasi tadi atau 2 variabel ya, gampangnya kita ngomongnya variabel aja. 2 variabel dihubungkan, mencari hubungan antara 2 variabel tadi, korelasi ya. Pertamanya korelasi, hubungan aja nih, Spearman correlation atau apa itu ya. Kalau yang satu naik, apakah yang satunya naik atau satunya turun ya kan? Hubungan antara min 1 sampai 1 ya itu ya. Ya kemarin sudah belajar juga. Lebih jauh lagi itu bukan hanya hubungan, kita mau memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Jadi ini kita mulai mengenalkan adanya dependent variable dan independent variable. Yang dependent itu ditentukan dari independennya. Itu yang kira-kira ya. Itu kemudian kita masuk ke regresi. Regresi gimana cara regresi ya? Kita ajukan satu model apa namanya yang memperkirakan hubungan antara dependent variable dengan independent variabelnya. Kalau independent variabelnya satu namanya simple ya, simple regression, linear regression. Kalau yang independent variabelnya lebih dari satu atau 2 atau lebih ya, itu namanya multiple regression ya. Nah, gimana cara ininya? Ya, cara membandingkannya kita bikin model, mencari hubungannya kita bikin model, hubungannya hubungan linear tentunya ya, yang masuk di kita hubungan linear. Kalau nggak hubungan linear, hubungan kuadratik atau apa, kita transformasikan dulu biar bisa dijadikan linear gitu ya. Sepertinya seperti itu gampangnya ya. Gimana caranya? Ya dilihat dulu polanya pertama, pola di plot ya, apa namanya?
diplotkan XY plot ya, diplotkan antara X dan Y-nya, antara dependen dan independen, adakah kira-kira pola membentuk garis ini? Kalau nggak ada polanya menyebar ya nggak usah diterusin sebenarnya, nggak usah regresi. Kalau polanya udah nyebar ya nggak usah diregresi lagi, udah nggak ketahuan itu ya. Tapi kalau kira-kira ada pola garis, ya bisa dicari. Kalau polanya bukan garis atau polanya melengkung, ya mungkin hubungan kuadratik, ya nyarinya di kuadratik ya. Tapi kayaknya nanti nggak sampai di sana kita. Kemudian dibikin modelnya yang hubungan tadi ya. Dibikin modelnya kita apa namanya cari hubungan antara dependent variable dengan independent variable. Model regresinya Y itu yang dependent variable ya, sama dengan beta 0 tambah beta 1 kalikan X1 ya, yang independent variable yang 1 ya, plus beta 2 kalikan X2, independent variable yang kedua, dan seterusnya. Ya, kan, teman-teman. Nah, gimana cara menghitung beta 0, beta 1, beta 2 tadi? Ya, kita kan menguji populasi ini. Karena populasinya terlalu banyak, susah. Akhirnya kita ambil sampel aja. Beberapa kita ambil. Nah, kalau kita ambil, ini kita nggak menghitung betanya, tapi menghitung B ya. Ingat ya, B sama beta beda ya. Kalau B itu adalah statistik dari sampel, kalau beta itu parameter dari populasi. Ingat ya. Kita mau memperkirakan betanya, beta 0, beta 1, beta 2. Masih ingat ya, itu ya setelah tes itu ya. Nah, gimana caranya? Itu tadi sampelnya diambil, dihitung pakai least square ya, pakai least square, ya pakai aplikasi lah Excel ya, pakai Excel aplikasi, kemudian dihitung, ketemu B0, B1, B2 gitu ya misalkan ya. Ya, tapi kan B0, B1, B2 itu kan hasil perhitungan dari sampel, bukan populasi. Padahal kita kan ingin memperkirakan populasinya, beta 0, beta 1, beta 2 gitu ya. Nah, gimana caranya? B itu bisa sama dengan beta kalau syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi dari mana? Dari residualnya. Gitu ya. Kalau residualnya memenuhi syarat, maka itu efisien ya. Efisien atau blue based linear unbiased estimation atau apa ya bahasanya ya. Ada 4 syaratnya residual atau errornya. Apa kemarin ya syaratnya ya? Random variable dengan min-nya 0 itu ya. Kemudian variansinya tetap ya kan ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga independen ya. Residualnya independen dari residual sebelumnya atau independen dari variabel independen yang lain. Kemudian yang terakhir keempat adalah normal ya, distribusinya normal residualnya. Masih ingat ya itu ya 4 syarat ya. 4 syarat. Sehingga kalau kita sudah ngitung ya regresi, langkahnya gimana tadi? Yang pertama bikin plotnya ya, bikin plotnya titik-titiknya apakah membentuk garis atau enggak. Kalau membentuk garis kita bisa lanjutkan. Kemudian kita regresi pakai rumus itu ngitung ya. B0, B1 sama dengan apa itu udah ada rumusnya atau pakai Excel aja, pakai data analisis, ketemu. Apa yang pertama dilihat dari hasil regresinya? Pertama uji F-nya dulu ya. Uji F, benar ya? Uji F-nya dulu. Kalau F-nya udah nggak signifikan, udah selesai, nggak usah dilanjutin lagi. Bilang aja, ini berarti dependent variabelnya tidak dijelaskan oleh independent variable, gitu ya gampangnya. Kalau F-nya nggak signifikan, F itu yang atas ya, yang gabungan dari independent variable itu ujinya uji F. Nah, kalau itu sudah nggak signifikan, sudah selesai. Tapi kalau itu signifikan, kita bisa lanjutkan. Oh, ternyata seluruh independent variable itu mempengaruhi dependent variable. Kalau F-nya besar atau P-value-nya kecil ya. Nah, itu ya signifikan gampangnya itu. Berarti dependent variable dijelaskan oleh independent variable. Berapa persen dia dijelaskan ya? Lihat R square-nya ya. Atau adjusted R square. Kalau satu selesai kan, tapi kalau ini multiple regression atau independent variable-nya ada 2 atau lebih, ya harus dicek satu-satu. Ngeceknya pakai apa? T-test ya, pakai T-test yang di bawah itu ya. Nah, ingat ya. Jadi saya ngomong ini biar teman-teman bisa bayangin sendiri. Kalau saya menunjukin gambarnya nanti udah terpaku ya. T-test dari masing-masing independent variable. Nah, itu jadi kelihatan. Kalau F-nya signifikan, berarti T-testnya pasti ada salah satu yang signifikan ya. Nggak mungkin F-nya nggak signifikan terus nggak ada yang signifikan. Ada kemungkinan sih, tapi kemungkinan kecil ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih secara keseluruhan F-test menguji apakah independent variable secara keseluruhan mempengaruhi dependent variable. Kemudian T-test untuk masing-masing independent variable apakah
masing-masing independent variable tadi mempengaruhi dependent variable, kita lihat dari t-test. Nah, itu kan baru B ya. Kita kan tadi pengennya mengetahui beta. Nah, betanya gimana? Kita lihat residualnya, apakah memenuhi syarat enggak. Caranya gimana? Kita bikin plot residual, itu ya, masih ingat ya? Residualnya diplot, residualnya jadi sumbu Y, sumbu X-nya, kalau dia simple regression atau satu independent variable-nya, ya berarti kita plotkan antara independent variable dengan residual. Tapi kalau itu multiple regression atau independent variable-nya ada 2 atau lebih, maka kita indikan aja Y-nya ya. Y-nya kita indikan dengan residualnya. Nah, kita plotkan. Kalau nggak ada polanya, sudah pernah kemarin ya kita lihat polanya, berarti 3 syarat terpenuhi. Yang random dengan min 0, konstan varian, sama independen itu dilihat dari polanya. Kalau nggak ada polanya, berarti aman ya kan, 3 syarat terpenuhi. Terus yang terakhir untuk syarat normalitas kita bikin histogram dari residualnya. Residualnya dibikin histogram maka mendekati kurva normal atau enggak. Kalau nggak normal aneh itu apa namanya miring ke kanan, miring ke kiri atau banyak outliernya. Nah, berarti itu belum bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kalau itu udah lulus berarti B-nya sama dengan beta. Berarti kita bisa melakukan prediksi terhadap populasinya ya berdasarkan itu. Nah itu kira-kira ya regresi. Terus kita lanjut juga regresi dengan dummy variable sudah ya kemarin ya. Sampai sini ada pertanyaan komentar tentang topik yang sebelumnya ini? Silakan. Aman ya, berarti ya, aman ya. Nah, yang berikutnya hari ini kita akan menyelesaikan ini ya. Kita akan melakukan analisis untuk yang berikutnya nih. Analisis berikutnya ini, kalau regresi itu adalah datanya data continuous ya kan ya. Data continuous ya kan. Kalau ini, kemarin kita sudah belajar ini ya, goodness of fit ya, goodness of fit ya kan. Kemudian kita pakai, ini belum sekarang berarti ya, apa namanya, two-way contingency table gitu ya, masih ingat ya. Itu untuk data-data kualitatif ya kan, data-data kualitatifnya kita hitung dengan kategori-kategori. Jadi untuk kualitatif kita ujinya bukan regresi, tapi ujinya pakai yang goodness of fit atau iya kemarin ya apa namanya independence test atau homogeneity test ya kan, McNemar test itu ya, nah dan seterusnya. Ini udah ya kemarin ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang ANOVA. ANOVA ini menguji hipotesis bahwa populasi ini punya means yang sama, ya kan? Populasi harusnya 3 atau lebih ya, barang apa namanya populasinya 3 atau lebih. Kalau populasinya hanya 2, kita bisa pakai pendekatan yang setelah UTS langsung itu ya, uji beda ya antara 2 populasi. Nah kalau populasinya lebih dari 2 atau 3 atau lebih, nah kita nggak bisa pakai yang habis UTS tadi, kita harus pakai ANOVA, Analysis of Variance. Nah itu definisinya sama ya kan, sama persis ya. H0-nya rata-ratanya sama nih. Jadi rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2 itu sama dengan rata-rata populasi 3 dan seterusnya, misalkan ada 3 atau lebih atau 4 yang 4-4-nya sama. Ini sebenarnya caranya sudah bisa bisa juga pakai dummy variable. Masih ingat nggak kemarin ya dua pertemuan sebelumnya ya? Dummy variable itu juga bisa kalau misalkan 3 pabrik ya kan. Kemarin kan pakai dua dummy variable ya, dummy A dan B. Kalau pabrik 1 A-nya 0, B-nya 0. Dummy kalau perusahaan yang kedua A-nya 1, B-nya 0. Kalau yang ketiga A-nya 0, B-nya 1. Gitu ya kemarin ya. Nah, ini kalau 10 lah repot kalau 10 ya hitungnya satu-satu gitu ya. Nah, ini enggak, ini langsung nih 3 atau lebih pakai ANOVA. Langsung H0-nya mu1, mu2, mu3 sama dengan semuanya ya, sama semuanya ya. Nah, H1-nya salah satu ada yang beda. Nah, ini namanya hipotesis bahwa semua populasi ini punya rata-rata yang sama. Pakai apa? Pakai distribusi F. Kayaknya sudah pernah ya baca distribusi F ya ini ya. Nah, F ini nggak simetrik.
dia miring ke kanan mulainya dari 0 ini sifatnya ini ya. Ya dari 0. Sudah kayaknya udah pernah dibahas ya di kemarin ya sebelumnya. Enggak bisa negatif, harus positif. Kemudian ini F ini uniknya kalau chi² sama apa namanya T student T distribution itu kan freedom, degree of freedom-nya 1 ya. Kalau F ini 2 degree of freedom-nya, ada degree of freedom dari numerator, ada denominator. Jadi ada 2 nih karena dia gabungan dari 2 tes chi² ya. Nah, kalau ini usul-usulnya silakan kalau mau tertarik statistik ya, kita langsung pakai aja. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau degree of freedom-nya 1, yang numerator 1, denominator 1, bentuk garisnya seperti ini. Jadi garisnya beda-beda ini. Kalau degree of freedom numeratornya 10, kalau denominatornya 20, itu bentuknya seperti yang gold nih ya, miring sini ya. Ini kalau 5 sama 4 seperti ini ya. Macam-macam ya, ini bentuknya seperti ini. Tapi intinya kita bisa ngelihat pola dasarnya seperti ini ya. Nah, nih. Jadi tergantung. Cara nyarinya kalau ditampil ya, dilihat alfanya berapa, kemudian dicari degree of freedom-nya yang numerator, biasanya kolom-kolom ya. Kemudian denominator ada di baris-baris biasanya. Kita sudah pernah pakai gini ya. Tapi kita pakai Excel aja. Oke. Jadi one way analysis of varian. Jadi analisis varian ini ANOVA ini ada one way atau two way. Tapi untuk materi kuliah ini kita hanya pakai yang one way ya. Yang two way-nya kalau ingin tahu silakan pelajari sendiri. Kita nggak masukkan dalam materi semester ini ya. Terlalu berat ini. Ya, jadi menguji sudah nih ya 3 atau lebih means ya. Gimana caranya nih? Caranya atau gini aja deh, langsung aja ya ke contohnya ya, biar enak ya. Biar contohnya, nah ini contohnya nih. Ada 3 populasi. Nah kalau 2, misalkan ada 2 golongan ya berarti kita tinggal pakai yang ini ya, yang pakai yang setelah UTS tadi ya. Yang apa dihitung rata-rata standar deviasi, terus dihitung ininya ya, tesnya ya gampang ya. Kalau 3 atau lebih, nah ini kita pakai ANOVA. Klaimnya apa nih? Klaimnya ini ceritanya ada mobil ya. Ada mobil, dilakukan crash test ya kan. Crash test itu percobaan tabrak ya, ditabrakin mobilnya. Apa efeknya kerusakannya? Ini namanya chest deceleration measure nih kalau mau ini tahu silakan. Ini ukurannya kira-kira seberapa ringsek apa sih bahasa Indonesianya? Seberapa parah ininya ya. Ini ya kerusakannya. Semakin besar angkanya berarti kerusakannya makin parah, semakin kecil kerusakannya makin sedikit. Nah ini diukur 3 mobil. Mobil kecil, mobil sedang, mobil besar. Mobil kecil itu ukuran kerusakannya nih 44, 43, 44 ini total ada berapa mobil? 10 mobil ya. Rata-ratanya 44 nih. 0,7. Mobil sedang 41, 49 dan seterusnya rata-rata 42. Mobil besar rata-rata 39. Yang jadi pertanyaan apakah ini bisa dianggap sama ini? Kalau bicara matematika ini beda 44, 42 sama 39. Tapi kita bicara statistik ya. Statistik kita perhitungkan juga standar deviasinya ya, atau nama sebarannya seperti apa. Nah nih, diuji signifikan levelnya 0,05, apakah mobil-mobil ini apa namanya means-nya equal atau sebenarnya sama nih tingkat kerusakan dari mobil kecil, mobil sedang, mobil besar. Oke, requirement-nya sudah dipenuhi tadi. Untuk requirement-nya belum ya tadi. Requirement-nya ada 3 nih, ada 5 apa namanya? Yang pertama populasinya itu punya normal distribusi. Kedua variansinya ini dianggap sama ya, sama atau dianggap sama. Kalau enggak jalan tuh rumusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga simple random samples untuk menunjukkan bahwa ini sampel ini bisa mewakili populasi ya, ini maksudnya ya. Kemudian sampel independen ya, kemudian kategori dari populasi ini adalah hanya satu kategori bedanya ya. Kalau tadi kan berarti small, medium, large itu berarti dari ukuran mobil ya, bisa diberikan dari ukurannya hanya satu ya. Nah, kalau yang kita kemarin sebelumnya sudah pernah belajar yang two way ya, two way ini satu. Nah, misalkan ini mobilnya ada 3 golongan, small, medium, sama large.
Sampai sini bisa ditangkap nih permasalahannya ya. Ada 3 mobil, kita mau membandingkan apakah kerusakannya sama nih rata-rata antara 3 mobil tadi. Oke, gimana caranya? Pertama diuji dulu requirement-nya. Anggap aja requirement terpenuhi ya. Normal distribusinya ya kan. Ini sebenarnya kalau kita belajar seperti ini kan aman ya. Ujian itu semua soalnya normal ya kan dan seterusnya. Tapi kalau kita mau ngumpulin data sendiri, bisa jadi itu nggak normal angkanya. Angkanya nggak normal. Kalau nggak normal ya harus ditambah sampelnya atau segala macam ya kita usahakan agar datanya normal. Itu untuk prakteknya. Tapi kalau untuk soal ujian anggap aja ini ujian atau kita belajar, anggap aja contoh-contohnya itu adalah normal semuanya. Variansnya dianggap sama ya kan ya. Kemudian simple random sample ya yakin aja. Independent sampel ya nggak matching ya. Ini karena beda-beda kan, mobil kecil, mobil sedang, mobil besar nggak mungkin ada satu mobil yang sama-sama semuanya, itu beda-beda ya. Mobilnya pasti beda. Kemudian kategorinya hanya satu, yaitu ukuran ya kan ya. Kecil, sedang, besar itu ya tadi ya. Nah, H0-nya apa? H0-nya berarti rata-rata tingkat kerusakannya adalah sama antara golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Nah, min 1, min 2, min 3 ya. Mobil sedang, mobil kecil, mobil besar sama. Nah, satunya paling tidak ada satu yang beda. Pokoknya ada yang beda gitu aja ya. Signifikan levelnya 0,05. Sampai di sini bisa ditangkap ininya permasalahannya ya, yang mau kita ini kan ya, mobil. Oke. Kalau udah ini kita lanjutkan. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Ini pokok unavoidable, pakai langsung aja kali ya gambarnya ya. Nah ini. F-test itu sebenarnya variance between sample dibagi variance within sample ya. Within itu antar sampel, ini within itu dalam sampel. Tapi ini aja deh ditunjukkan caranya dulu ya. Ini cara ngitungnya. Atau pakai ini aja dulu ya, pakai langsung Excel aja biar apa namanya lebih jelas ya. Nah, oke. Ini udah kelihatan. Ini ada di PPT tadi ya, PPT kan ada istilah kalau di double click bisa dikeluarin, jadi saya nggak bagi file Excel-nya. Nah, contohnya nih, mobil tadi ada mobil small, ada 44 segala macam, ada rata-ratanya sekian 44,7 tadi ya, medium segini, banyak sini. Nah, seperti ini. Cara analisisnya gimana? Kita itu dulu nih, ini kita lengkapi dulu ya, jumlahnya berapa nih? Tinggal sum-nya berapa nih? Sumnya di jumlah, ini jumlah semuanya kan ya. Jumlahnya berapa nih? Ada 10 ini, ada 10 sampel ya kan masing-masing ya kan. 10 sampel masing-masing. Kemudian rata-ratanya berapa ya? Jumlah bagi sampel ini atau lumus average ya sama. Standar deviasinya berapa nih? Ini standar deviasi within ya. Within itu standar deviasi dalam grupnya ya. Di small cars ini ada standar deviasinya berapa? 19,34. Untuk medium cars standar deviasi di dalam grupnya ya, within ya, itu 18,99 dan large-nya 21. K itu jumlah kelompoknya ya, jumlah kelompoknya 3. Nah, degree of freedom itu adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Degree of freedom yang kedua, yang atas kan tadi ada numerator, ada denominator. Ya, numerator itu kelompok dikurangi 1. Denominatornya jumlah total sampelnya dikurangi kelompok ya. Ini kan 10 kali 3, 30 kurangi 3 ya. 27. Atau rumusnya seperti ini juga bisa ya nanti. Kalau rumus yang di dalam PowerPoint nanti dianalisis sendiri ya. Nanti kita bahas kilasannya. Nah, ini adalah variance between group itu adalah variance dari antar grup ya. Between itu kan antar ya. Benar ya? Between itu antar grup. Between group itu antar grup. Jadi yang mana? Ini variance dari 3 ini. Apa namanya? Variance dari rata-ratanya, rata-rata masing-masing. Ini rumus kalau kita pakai ini ya, kalau ini jumlah sampelnya sama, ini kan 10, 10, 10. Kita rumusnya disederhanakan seperti ini rumusnya. Nanti kita lihat. Jadi ini adalah variance dari apa namanya rata-ratanya. Sebenarnya variance dari semuanya ya misalnya. Tapi ini variance dari rata-rata. Kemudian between group itu adalah variance dari rata-rata tadi dikalikan dengan
jumlah jumlah sampelnya 10 ya, masing-masing kan 10 ya, dikali 10. Jadi ini varians dari rata-rata dikalikan dengan 10. Itu between group. Nah, yang within group, nah ini adalah rata-rata dari ini atau di ini ya, rata-rata dari ini tadi varians dalam grup ya, small samples itu small cars itu variasinya 19,3, medium itu 18, ini 21, ini di rata-rata. Ini namanya within group ya kan, varians rata-rata. F-nya gimana? F-nya tadi kan udah jelasin ya, between dibagi within ya. 81 bagi 19 ya. Within kurang ini. Itu ya kira-kira. Break dulu sebentar ya, sebentar. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana tadi ya? Jadi apa namanya? Ini ya, between dibagi dengan within ya kan. Oke. Kemudian critical value-nya ya tinggal dicari ini F ininya. Nilai berapa tadi 0,05 ya, 0,05. Kemudian degree of freedom-nya ada 2 nih, degree of freedom numerator 2, ini 27 nih ya. Kemudian P-nya seperti ini ya kan ya, tinggal dicari pakai rumus F distribution. Ini cara manualnya ya, cara untuk nyarinya. Dan bisa juga pakai ini data analisis nih. Data analisis tinggal ditulis nih, klik ya data analisis. Bisa diikuti ya ini ya. ANOVA. Kemudian oke. Single factor. Ini input range-nya ini ya, yang B sampai D ini ya. Nah, ini kolom ya, dia kan grupnya berkolom nih. Kemudian label ya, dikasih label nih flash-nya. Oke, kita bikin ini aja ya, output range-nya. Nah, di sini aja kita timpa ya. Nah, ini ya, kita timpa di sini ya. Ini harusnya enggak ada. Oke, masuk ke sini. Kita override. Nah, hasilnya ini. Ini hasilnya sama ya dengan ini ya. Ini udah dikasih warna biar enak. Nah, apa nih hasilnya nih? Ternyata sama dengan yang kita hitung tadi. Ini count-nya 10 sama dengan ini ya. Sum-nya 447 sama nih. Average-nya sama ya. Variance-nya sama kita hitung. Nah, kemudian di sini langsung dihitungin nama dia. Degree of freedom-nya 2. Ini udah dihitungin nama dia. 27. Sum of square-nya, kalau sum of square itu kan aslinya ini ya, rata-rata apa namanya, nilainya dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Itu kan ya kira-kira ya kemarin ya. Ini jumlahnya. Ini kemudian min square ini ya. Ini adalah 162 dibagi 2, 81. Ini udah kita tulis ini between group ya. Ini sama nih 81 sama 81 ya. Kemudian between grupnya itu adalah 537 di 19 ini sama ya 19 ya. 19 F-nya juga sama nih 4,09. Critical value-nya 3,35, P value-nya 0,0275. Nah, kalau ini alfanya adalah 0,05, maka kita ngujinya langsung lihat ininya aja ya. Kita mau lihat kriteria boleh. Kalau F-nya lebih besar dari kriteria, berarti ini signifikan. Berarti simpulannya hasilnya di reject, ya kan? Nolnya di reject. Ya kan? Begitu juga dengan P value ya. Kalau pakai P value, ini P value di bawah alpha, berarti H0-nya di reject. Kalau H0-nya di reject, apa tadi H0-nya ya? H0-nya tadi adalah apa namanya? Semua rata-ratanya sama gitu kan ya. Oke. Ini sama dengan yang ini tadi ya. Oke, ada komentar sama sini pertanyaan, silakan. Caranya gampang ya. Mau pakai manual ini boleh, mau pakai data analisis boleh ya kan ya. Oke. Ya, di ujian nanti, di ujian ya, ujian nanti nggak boleh pakai aplikasi selain Excel ya berarti ya, kemarin disepakati ya. Nah, kalau mau ngelampirkan Excel-nya boleh, ya kan? Dilampirkan Excel-nya di
apa ya, di screen capture atau apa ya, nanti di PDF-kan masuk ke dalam lembar jawaban ujian boleh kayak gini. Atau kalau ada hambatan kemarin ada yang bilang di SIP nggak bisa, kalau SIP nggak bisa ya di gimana ya, di foto kali monitornya, di foto monitornya dilampirin juga nanti di dalam jawaban ujiannya di kertasnya. Tapi tetap ditulis ya, itu yang di Excel nanti aja sebagai ini aja sebagai bukti kalau ngitung sendiri dan biar saya tahu kalau teman-teman itu sudah bisa apa namanya sudah mengerti ya kalau salahnya di mana. Atau kalau perlu nanti Excelnya dikirim ke saya ya, nanti saya bikinkan form aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa ini kan. Tapi tetap yang dipakai dasarnya adalah yang dikirim ke ini ya lembar jawaban ujian ya. Excelnya untuk sebagai lampiran aja, jaga-jaga kalau ada yang tulisannya nggak jelas atau apa segala macamnya. Oke, sampai sini ada komentar, pertanyaan, silakan. Jadi kalau ini P-nya di bawah 0,05 berarti di reject, nolnya berarti nolnya di reject apa nih? Nolnya di reject berarti ada cukup bukti untuk mereject klaim bahwa sampel ini sama. Gitu. Kalau gitu berarti apa nih? Mobil kecil dan mobil besar kerusakannya tidak sama, gitu ya berarti ya. Berarti karena tidak sama berarti antara mobil kecil, sedang dan besar itu resiko untuk kecelakaannya atau resiko tingkat fatalitas barangkali apa sih bahasanya, tingkat kerusakannya akan beda. Oke, tapi uji ANOVA ini kita nggak menunjukkan mana yang beda ya. Uji ANOVA ini hanya menunjukkan bahwa ada salah satu yang beda. Nih, hati-hati ya, ada salah satu yang beda. Nah, salah satu beda. Yang mana yang beda kita belum sampai menemukan di sini. Kalau yang mana yang beda itu nanti di terakhir ya, bagian bonferonitas ya. Nanti kita selesai tadi apa namanya? Setelah bagian ini ya. Nanti di yang sesi berikutnya nih. Ada komentar, pertanyaan sampai sini, silakan. Jelas? Aman ya? Gampang ya, simpel ya? Gampang aja nih. Oke. Berikutnya penjelasan lebih dalam lagi ya. Nah, kalau ini kita indikan lagi, kita lebih detailkan lagi. Ternyata gini, p-value dan tes statistik tadi udah paham ya kalau F itu F-nya ini adalah apa tadi F-nya between dibagi within. Kalau mau dipahami ya, between sampel itu kan artinya antar grup ya. Kita kan tadi mau menguji apakah grup ini setiap grup itu atau semua grup itu rata-ratanya sama. Nah, kalau selisih antara grup ini beda, berarti rata-ratanya beda dong. Kalau variance within sample, ini namanya biasanya nyebutnya adalah ini ya, apa namanya nyebutnya adalah apa sih? Kalau between itu adalah beda karena treatment atau beda karena golongan tadi. Tapi kalau within sample itu adalah karena error pengukuran, itu ya. Kira-kira ya ini ya. Jadi kalau between dibagi within itu besar nilainya, berarti bedanya besar kan ya. F-nya besar. Kalau F besar kan berarti signifikan. Kalau F besar berarti P-nya kecil. Kalau P kecil berarti signifikan. Terserah mau ngelihat F-nya atau ngelihat P-nya ya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya P-nya ya. Oke. Ini tadi perhitungan kalau sampelnya sama ya. Sampelnya sama. 3 golongan tadi sampelnya sama. Jadi hitungnya N kalikan dengan apa namanya dengan masing-masing ini ya variance between sampel tadi dengan standar deviasi dari ini masing-masing tadi ya apa namanya standar deviasi dari rata-rata ya 3 rata-rata tadi dicari standar deviasinya tadi kan dikalikan dengan N ya dengan jumlah grupnya tadi kan itu ya itu between sampel kalau between sampel ya masing-masing dari standar deviasinya apa namanya deviasinya di rata-rata itu ya kira-kira ya. Oke. Nah kalau misalkan ini contoh ya untuk bisa biar gambarin ada 2 grup nih. Ada 3 sampel 1, 2, 3 ini 7, 3, 6, 6, 6, 5, 5, 8 ini untuk bisa tahu isinya. Ini jumlah N-nya 4 yang sama 4 ya sama rata-ratanya 5,5. 7 tambah 3 tambah 6 tambah 6 dibagi 4 ya. Ini 5,5, ini 66. Standar deviasinya 3. Variance, sorry, saya ngomongnya sama standar deviasi ya. Variansnya di 3, variance 2, variance 2. Nah, variance between sampel ini dilihat variance dari ini.
varians dari rata-ratanya. Jadi cari variansnya, kemudian varians tadi dikalikan dengan 4 nih, kalian N, ini 0,322. Itu ya. Masih ingat ya tadi rumus saya. Silakan dicoba sendiri nanti ya. Nah, kalau yang varians within sample, berarti varians dari masing-masing ini, dari masing-masing grup, di rata-rata. Begini. Sama seperti tadi ngitungnya. Nah, F-testnya within dibagi dengan within 1,4, p-value 0,8. Coba sekarang bayangin, misalkan kalau untuk percobaan yang B, yang sampel 1 masing-masing ini ditambah 10 ya. 7 ditambah 10, 17. 3 tambah 10, 13. 6 tambah 10, 16. 6 tambah 10, 16. Ini jadi seperti ini, maka rata-ratanya jadi nambah 10 ya. Tadi rata-ratanya 5,5, ini rata-ratanya 15,5. Yang lainnya angkanya sama tetap. Nah, kalau seperti ini, kalau dihitung variansnya, berarti variansnya makin besar dong. Ini kan 15,5, ini 6, ini 6 ya kan ya. Jadi kan varians kan X ini dikurangi rata-ratanya kan, dikuadratkan dibagi dengan ini ya. Nah, jadi lebih gede ini between grupnya karena beda dari ini, beda rata-ratanya makin jauh ya. Ini kan bedanya dikit nih, antara 5,5, 6 dan 6 kan dikit bedanya ya. Tapi ini jauh nih, 15,5, 6 dan 6, berarti bedanya jauh nih. Nah, kalau bedanya jauh, maka varians between sampelnya makin besar nih, melonjak nih. Varians between sampel melonjak, tapi varians within sampelnya, ini varians di sininya tetap nih. Ini kan tetap 3 nih variansnya, ini juga tetap, ini yang ini nggak berubah ya. Jadi kalau masing-masing nambah 10, dia berubah hanya varian, atau yang berubah peraturan yang variansnya enggak. Nah, kalau seperti ini, between dibagi dengan within, maka jumlahnya jadi gede sekali, jadi signifikan. Jadi ini kelihatan ya, kalau beda itu asalnya dari mana. Ini apa namanya? Ini simulasi ini untuk menunjukkan perbedaannya. Oke. Ini kalau angkanya sampelnya sama, ya kan ya. Degree freedom-nya tadi udah dibahas ya, K-1, ini K-N-1 ini kalau ini ya, kalau kelompoknya itu sampelnya masing-masing sama. Tadi kan 10 ya, 10 kurangi 1, 9, 9 kali kelompoknya 3, 27. Atau kalau saya tadi gampangnya, ya udahlah semuanya berapa 30 kurangi 3 gitu ya. Ini kan sama aja. K kali N kan jumlah sampel. K kurangi 1 kan K ya. Artinya jumlah sampel dikurangi K kan sama aja ya. Tergantung mana yang mau diingat-ingat ya, teman-teman ya. Nah, gimana kalau sampel size-nya nggak equal? Nah, ini baru rumusnya jadi muter-muter, ini jadi lebih banyak nih. Nah, kalau varians kalau equal, sampel size-nya nggak sama antar grup, maka ini ngitungnya menjadi berubah nih. Ngitungnya jadi berubah seperti ini. Kalau ini tadi sama, ini tinggal dikalikan ya. Kalau ini beda, ini dilihat satu-satu nih. Ini bobotnya jadi beda-beda ya kan. Yang sampelnya banyak berarti bobotnya harus gede ya. Kira-kira seperti itu ya gampangnya ya. Nah, untuk menyesuaikan bobotnya. Daripada ini melototin rumus ini, pakai Excel-nya aja ya. Nanti ini ditelaah sendiri ya teman-teman ya. Kalau sampelnya nggak sama, ini semuanya rumusnya masih sama nih. Oke, saya nikan ini aja ya. Excel-nya ya. Sampai sini ada pertanyaan, komentar? Belum? Masih di dulu ya. Oke, kita lihat nih. Ini untuk yang sampelnya beda ya. Yang ini misalkan ini cerita tentang IQ untuk orang yang ini tingkat merkurinya atau lead-nya itu rendah, sedang atau tinggi ya kan. Apakah IQ-nya beda gitu ya. Kita lihat nih kalau yang low lead ini jumlah sampelnya ada berapa nih? Ada 79. Jumlah sampelnya 79. 79 dikurangi 1 ya judulnya. Ada 78 ya, ada 78. Ini benar yang hitung ini ya. Ada 78. Kalau yang medium ada 22, high 21. Kalau rumus tadi kan N ya, N-nya kan sama ya. Kalau ini N-nya beda gimana? Ya dihitung satu-satu berarti. Hitungnya gimana? Kita hitung ini X-nya sama masih ya, apa namanya, rata-rata dari ini ya, rata-ratanya sisa ngitungnya. Ini ngitungnya gini gampang ya. Pakai ini aja. Rumusnya langsung sum A sampai A itu ya, serat ini dia ngitung kalau mau ini jadikan template enak nih. Kemudian average juga sama, standar deviasi
ini ya, varians varians dari yang low seperti ini 281, varians yang medium 239, varians yang ini. Jumlah grupnya ada 3 ya, low, median, high. Nah, total rata-rata ini rata-rata dari keseluruhan ya, rata-rata keseluruhan ya, X double bar ya. Ini adalah rata-rata keseluruhan. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya ini tadi, jumlah dari sampelnya di grup ini tadi dikalikan dengan rata-rata grup dikurangi rata-rata total semuanya dikuadratkan. Nah, ini untuk nyari ngasih bobotnya ya. Nah, ini itu. Jadi rumusnya ini tadi ya, jumlah dari n-nya, n itu apa namanya? Jumlah dari grupnya ini tadi ya. Kemudian dikalikan dengan rata-rata grup dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan ya, harusnya dikuadratkan dulu ngitungnya, tapi ini kalau kali kan dia belakangan ya. Benar-benar. Oke, terus yang berikutnya juga sama, grup yang kedua sama nih, jumlah grup 2 dikalikan dengan rata-rata grup 2 dikurangi rata-rata total dikuadratkan dan seterusnya. Nah, ininya adalah sumnya ini seperti ini di total, sumnya di total. Kemudian between grupnya adalah dibagi dengan kelompok dikurangi 1 ya, grupnya adalah 3 dikurangi 1. Nah, ini 1, 1011. Kemudian kalau yang within grupnya gimana? Within grupnya dihitung varians within grupnya, tapi dikalikan ya, ini dikalikan apa namanya? Dikurangi 1 ya, N1 kurangi 1 kalikan dengan ini ya, standar apa variansia ya. Jadi ini kan 278. 78 dikurangi 1 dulu, baru dikalikan dengan variansnya. Dan seterusnya ya. Ini juga 22 kurangi 1 juga, 1 kalikan dengan variansnya. Terus ini dijumlahin. Ini dijumlahin ini yang sigma ini ya. Kemudian ini dibagi dengan jumlah dari apa namanya? Apa nih? Jumlah dari sampel keseluruhan dikurangi jumlah grup. Nah, gampangnya gitu ya. Kalau ini kan NI-1 itu akan sama dengan 78 kurangi 1 tambah 22 kurangi 1 tambah 21 kurangi 1. Daripada itu dijumlahin dikurangi grupnya gitu kan sama aja ya, tergantung dia seperti apa. Nah, nih. Terus yang lainnya sama nih. F-nya sama, between group dibagi dengan within group dan seterusnya. Nah, ini ya sama gimana cara pakai data analisis? Data analisis tinggal ini aja. Awas jangan lupa ininya keseluruhan ya, data analisis. Klik single factor, ini harus keseluruhan ya, dari mulai low yang paling atas sampai yang semuanya nih ya. Oke, semuanya label output range-nya dihapus dulu, output range-nya ditaruh di sebelah sini kali ya, timpa aja sini ya. Oke. Nah, ya. Hasilnya ini saya kasih warna ya biar gampang nih teman-teman ya. Nah, ternyata hasilnya juga sama, udah dihitungin sama mereka, sama Excel-nya ya. Count-nya udah dihitung 782221, sum-nya udah dihitung juga, average-nya dihitung, variance-nya dihitung juga, yang kedalaman 1. Dan kemudian between group-nya ini 101, ini sum square-nya nih, ini kan sum square ya, definisi sum square ya. Nah, ini between group-nya, kemudian ini apa namanya 101, 248 sama F-nya 4,07 sama ini sama semua. Jadi apa nih apa namanya simpulannya kalau di sini 0,01 ini 0,05, jadi rata-rata dari ketiga ini tidak ada yang beda, tidak sama. Bukan beda semua ya, ada yang berbeda dari ini. Jadi H0-nya di reject. H0 itu artinya rata-rata ini semua ini sama adalah bisa ditolak. Jadi ada salah satu yang beda. Yang beda yang mana itu nanti belum kita bahas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, komentar, silakan. Masih aman ya? Sebenarnya simpel, kalau udah rumusnya ini kan aja. Kalau bingung lihat rumus, kan ada orang yang bingung lihat rumusnya. Rumus lihat ini apa namanya, dipahami aja rumusnya kalau simbolnya ini seperti itu ya. Nah,
Yang harus diingat, apa namanya, ini adalah pengujian apakah ketiganya sama gitu. Tapi kita tidak bilang mana yang beda kan. Jadi kalau dibilang mana yang beda, oh nggak tahu, karena pokoknya uji ini adalah uji yang menunjukkan bahwa ada yang berbeda. Kalau ingin tahu mana yang beda, kita cari pakai ada dua metode ya, metode informal sama formal ya. Informal gini, pakai box plot ya, box plot tahu ya. Box plot nanti dibandingkan box plotnya apakah bedanya jauh atau enggak gitu ya, apakah overlapping atau enggak. Atau kalau box plot ini pakai gambar ini, atau juga bisa bikin confidence intervalnya. Kalau confidence interval dari masing-masing ini ya, dari masing-masing grup tadi ya, masing-masing grup kelompok dibikin confidence intervalnya, kemudian dia apakah confidence interval tadi saling overlap enggak? Kalau overlap ya berarti apa namanya, kemungkinan dia tidak ditolak ya kan, berarti dia sama kan. Atau pakai cara yang lain, ini namanya Bonferroni ya, multiple comparison test. Ingat kita nggak bisa pakai cara yang kemarin ya. Kalau cara yang setelah UTS kan dibandingkan dua ya, bandingkan antara dua populasi. Sebenarnya kalau mau apa namanya, mau cara ininya, kalau ada 3, kan kita tinggal bandingin 1 dan 2. 1 dan 2 sama atau enggak? Kalau 1 dan 2 sama, kita bandingkan 2 dan 3. 2 dan 3 sama atau enggak? Kalau 2, 3 sama, kita bandingkan 1 dan 3. 1 dan 3 sama enggak? Nah, kalau semuanya sama, berarti hasilnya simpulannya sama. Kan bisa aja seperti itu ya kalau dia logikanya ya. Tapi kalau dalam statistik, ya jangan seperti itu ya kan ya. Ujinya harus uji ANOVA, diuji secara sekaligus. Nah, kalau mau uji yang beda-beda tadi, itu kita pakai namanya Bonferroni multiple comparison test. Jadi disesuaikan, nggak seperti yang setelah UTS itu ya. Tapi kita bedakan ini. Jadi kita menguji setiap ini ya, setiap pasangan ya, setiap pasangnya dengan t-test ya, dengan t-test. Kemudian di-adjust tapi diuji seperti kemarin itu t-test, tapi di-adjust, ada adjustment-nya. Adjustment-nya apa? Variansma ini varians dari keseluruhan, jadi mean square error-nya yang dipakai, bukan yang masing-masing ya. Kalau gini kan ini. Jadi ujinya pakai ini. Uji T-nya adalah misalkan ada 4 ya. Kita bandingkan antara 1 dan 4. Berarti X1 rata-rata grup 1 dikurangi rata-rata grup 4 dibagi mean square error dikalikan 1 per jumlah sampel dari grup 1 ditambah 1 per jumlah sampel dari grup 2. Nah, ini adalah uji T-nya ya. Uji T-nya ini kemudian disesuaikan apa namanya, keseluruhannya. Kalau misalkan ada 4 apa namanya tadi, ada 4 grup, berarti kita ngujinya berapa kali nih? 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Kemudian 2 dan 3, 2 dan 4, kemudian 3 dan 4. Ada 6 ya, ada 6 kemungkinan ya untuk dua-dua nih. Jadi kita uji 6 ya kan. Berarti artinya apa? Kalau kita mau pakai ini apa namanya, ngitung statistiknya, diubah p-value-nya. P-value-nya itu dengan T statistik degree of freedom-nya masih sama, pakai ini ya. Pakai N kurangi K, N itu jumlah sampel keseluruhan dikurangi jumlah grupnya. Tapi p-value-nya setelah ketemu dikalikan dengan jumlah different possible pairing tadi ya. P-value-nya dikalikan dengan, kalau tadi ada 4 grup berarti kalikan 6 ya p-value-nya. Atau bisa juga apa namanya, kalau pakai critical value berarti cari critical value dengan alfanya dibagi dengan jumlah kemungkinan pasangan tadi ya. Kalau ada 3 grup, ada berapa berarti kemungkinannya? Kalau 3 grup berarti 1 dan 2, 1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Ya, berarti ada 3 kan ya. Ya, kalau 3 grup. Kalau 4 berarti ada 6. Kalau 5, nah itu sendiri berapa? 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 dan 5, ada 10 gitu ya. Itu teman-teman ya kira-kira ya. Gampangnya gitu ya. Jadi seperti itu ya kan. Jadi masing-masing dihitung, masing-masing pasang tadi. Ini 1 dan 2 dihitung, nanti 1 dan 3 dihitung, 1 dan 4 dihitung ya kan. Atau caranya seperti ini.
Kita ini Bonferroni ya. Ini udah yang topik yang berikutnya nih. Sorry. Berikutnya. Nah, ini di sini diuji difference kan ada 3 ya, ada 3. Kalau ada 3 berarti pasangannya berapa tadi? 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Ada 3 ya kan ya. Nah, kita uji masing-masing nih. Untuk 1 dan 2, difference-nya berapa nih? Tinggal rata-ratanya ya. Rata-ratanya. Jadi rata-rata ke grup 1 dan rata-rata grup 2. Bisa juga dari sini ya. Kalau teman-teman nggak ngitung ini, kalau teman-teman nggak ngitung yang pakai manual ini, tinggal angkanya ambil dari sini ya. Tinggal disesuaikan nanti rumusnya ya. Di ini. Kemudian T-nya berapa? T-nya ingat rumusnya ini tadi. X1 minus X2 berarti 1 kurangi 2 ya. Berarti 44 kurangi 42 ya. Jadi 44 kurangi 42, kemudian dibagi dengan mean square error-nya nih 19,88 atau di sini ya 19,88 ya. Terserah mau ngambil yang mana. Kalau hanya pakai data analisis pakai ini ya, tabel ini ya nanti rumusnya ya, silakan ya. Mean square error dikalikan dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. N1-nya berapa nih? N1-nya 10, N2-nya 10 ya kan. Atau bisa juga diambil dari sini ya, teman-teman ya. Nah, ketemu T-nya. T-nya 1,3. T-nya 1,3. Kalau ngitung P-value ya tinggal P-value-nya dihitung berdasarkan ini. 1,3 ini. Kemudian ingat ini ditambahi absolut ya rumusnya ya. Karena kalau misalkan T-nya minus kan nggak bisa nih. Ditambahi absolut, kemudian degree of freedom-nya adalah tadi jumlah keseluruhan 10 kali 3 ya, 30 kurangi 3, 27 ya. Ini P-value-nya. Jangan lupa P-value-nya harus di-adjust ya. Di-adjust dikalikan dengan jumlah kombinasi tadi yang mungkin ya. Kombinasinya ada 3 tadi ya. 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Ini ya. Jadi P-value-nya adjusted 0,6. Begitu juga yang grup 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Ini tadi kan simpulannya ada yang beda ya, tapi yang beda yang mana kita nggak tahu nih. Nah, makanya kita uji satu-satu. 1, 3, maka ini ya, diuji 5,7, nah ternyata 0,008 dikalikan 3 masih 0,024. Nah, yang 2 dan 3 ini 0,39. Nah, berarti ini yang beda nih. Berarti kalau gitu antara 1 dan 2 sama. Antara 2 dan 3 sama. Tapi antara 1 dan 3 beda gitu ya. Jadi antara 1 dan 2 itu selisih dikit, berarti dianggap sama. Enggak secara statistik dia enggak beda. Antara 2 dan 3, medium dan mobil large itu selisihnya dikit, berarti enggak signifikan, dianggap sama. Tapi antara 1 dan 3 ternyata ini adalah berbeda ya. Ini adalah berbeda sehingga disimpulkan bahwa oh yang mobil 1 dan 3 ini berbeda ya kan, antara mobil kecil dan mobil besar itu beda, mobil besar lebih aman. Gimana kalau antara mobil kecil dan sedang? Sama. Gimana kalau antara mobil sedang dan mobil besar? Sama. Gimana kalau mobil antara kecil dan besar? Nah, itu beda gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat satu-satu. Oke, dari sini ada komentar, pertanyaan, silakan. Ribet ya? Enggak kan? Ingat, bayangin tujuan semulanya ya. Ini kan ini prosedurnya panjang banget ya. Prosedurnya panjang itu biasanya teman-teman lewat apa namanya lost in translation, lost in prosedur ya. Tapi sebenarnya ingat aja tujuan awalnya kita tinggal mencari T-nya ya. T-nya terus kemudian cari T-nya, kemudian cari P-value, P-value-nya di adjust, itu aja sebenarnya. Oke, komentar pertanyaan sampai sini silakan. Aman, aman? Aman ya? Oke, lanjut kalau gitu. Nah ini jadi ini hitung satu-satunya tadi gini ya, satu-satu ya tadi 1, 2, 1, 3, 2, 3 dan serah ini ya. Ketemu tadi 1,3, harusnya angkanya sama ya. Oke, kemudian oh kalau gitu 1 dan 2 ini tadi kan nggak signifikan ya, berarti tidak ada perbedaan min secara signifikan. Ini hasilnya total kalau pakai SPSS ya. Kalau pakai SPSS tinggal klik aja, stress langsung keluar ya. Kalau Excel masih harus hitung-hitung tadi ya. Nah ini ketahuan di sini 1 dan 2
0,6, 1 dan 3 0,24 sama dengan tadi ya, 0,24, 0,024. Nah, ini 2 dan 1 ini sama sebenarnya, tinggal dibolak-balik aja ya. 1 ini karena kemungkinannya ada 3, kalau ini kan berarti kebolak-balik aja. Tadi yang signifikan adalah 1 dan 3. Itu kira-kira ya. Ini tadi cara perhitungannya. Sehingga mobil kecil itu punya perbedaan secara signifikan dengan mobil yang besar. Kira-kira demikian untuk materi ini ya. Ketangkep ceritanya ya. Kita ingin membedakan antara 3 atau lebih ya grup. Kalau 2 pakai rumus yang setelah UTS ya langsung ya, kalau 2 ya, gampang ya. Enggak tahu. Atau pakai ini lebih gampang ya, karena tinggal klik-klik ya. Tinggal klik data analisis keluar gitu. Tapi biasanya ini untuk yang 3 atau lebih ya. Jadi kira-kira ini ada pertanyaan silakan. Ingat cara nyari perbedaan berarti macam-macam ya. Bisa kalau 2 cari seperti yang kemarin ya. Bisa juga pakai ini dummy variabel ya kan. Bisa pakai dummy variabel ya kan. Bisa pakai ANOVA. Silakan mau pakai yang mana yang cepat. Kalau menurut saya sih paling cepat ANOVA. Kalau pakai dummy variabel masih ngarang ya, dummy-nya dibikin dulu segala macam. Kalau ANOVA kan tinggal di data analisis, klik-klik-klik, selesai gitu ya. Itu kira-kira. Oke, gimana? Pertanyaan, komentar? Permisi Pak, bisa bertanya? Silakan. Ya, untuk yang Benferoni multiple conversion test ini baru dilakukan nanti ketika setelah kita pakai one way itu ketahuan ada yang berbeda ya Pak? Kalau misalkan ketahuan tidak merecek nol, berarti kan tidak perlu lanjutkan atau bagaimana Pak? Enggak usah kalau itu. Kan berarti enggak ini. Kalau Benferoni-nya, kalau udah nggak ada yang beda kan berarti sama semua. Ya ngapain dicek satu-satu lagi gitu. Kan Benferoni itu, ada yang beda nih. Nah yang mana yang beda lah kita baru uji. Ya. Tapi kalau udah nggak ada yang beda, F-testnya nggak di-reject, H0-nya ya udah nggak usah ditulisin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk olahraga nggak apa-apa sih. Biar misalkan ini ya mau dicek lagi benar nggak? Harusnya hasilnya sama kalau alfanya sama ya. Oke gitu ya. Tangkap? Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Izin Pak. Terkait yang Boveroni itu kan kemarin itu dapat tugas dari Pak Yun. Nah, ketika hasilnya negatif itu kalau di Excel itu jadi error Pak. Tapi padahal kalau di SPSS itu kan langsung muncul negatif itu Pak untuk mencari T-nya. Nah, namun kok pada saat di Excel kok nggak bisa ya Pak? Jadinya esek 6 gitu. Ya, ketika kan T-nya negatif selisihnya negatif ya. Ya, ini T-nya negatif. Ini jadi jawaban soal yang itu ya. Ini kan negatif. Jangan lupa rumus dari P-nya dipakai absolut sini ya. Jadi P-value pakai absolut nih. Tangkap ya? Absolut di sini. Jadi kalau T kan ini mirror ya, jadi absolut ya kan. Jadi kalau dikalikan absolut ini jadinya T-nya dianggap positif baru dicari P-nya. Terus ini ada satu lagi adjustment-nya. Di sini kalau lebih dari 1 dianggap 1 ya kan. Kan ini 0,99 nih dikalikan 3 ya. Kalikan berapa nih? Kalikan 3 ya. Kalikan 3 bisa dapat 2, sekian. Tapi karena probabilitas itu maksimal 1 ya di ini ya. Gitu Eko ya. Saya baik, terima kasih Pak. Nah, nanti yang jawab. Jadi, ya, gitu ya, absolut ya kan. Ingat sifatnya, ini berarti ini, perhatikan sifatnya T ya. T itu kan sifatnya simetris ya, ada 0 nih, ada minus, ada plus, simetris. Kalau F enggak, Chi-square juga enggak. Kan. Nah, jadi kalau T, hati-hati nih, kita bisa pakai cara seperti itu. Terima kasih ya, Ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan kerjakan latihannya ya. 20 menit atau 30 menit ya. Hari ini nanti ada ini ya, ada review lagi ya. Review kerjain. Jadi habis ini kita bahas, kemudian nanti review ya. Ada komentar, pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan kerjakan latihannya. Latihannya sudah di-upload belum ya? Sudah di-publish belum ya? Sudah ya? Pak, 14.1 dan 2 ya Pak. 14.1 dan 2, silakan. Ya. Oke, silakan kerjakan.
Izin Pak, Oh, silakan Aksani. izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, udah silakan. Sini latihan 14.1, Jeff Perren adalah instruktur statistik yang berpartisipasi dalam triathlon. Di bawah ini adalah waktu dalam menit dan detik yang dia rekam saat mengendarai sepeda selama 5 putaran melalui setiap mil dari putaran 3 mil. Gunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa dibutuhkan waktu yang sama untuk menempuh setiap mil. Apakah salah satu mil tampak memiliki bukti? Sini datanya kita masukkan ke dalam sini. Ini ada 2, yang ini manual, yang ini menggunakan data analisis. Oke. Untuk hasilnya sama antara manual dan analisis. Didapat bahwa p-value-nya itu, baik yang manual analisis itu, kurang dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa reject H0, di mana H0-nya tadi klaimnya bahwa dibutuhkan waktu yang sama, sedangkan kita mereject H0-nya atau original klaimnya, sehingga kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa dibutuhkan waktu yang sama untuk menempuh setiap mil. Jadi jarak yang ditempuh setiap mil itu berbeda. Seperti itu. Kok jarak sih? Salah, maksudnya waktunya Pak. Bukan gitu juga. Bukan waktu yang tempuh setiap mil berbeda, enggak. Ada perbedaan waktu yang ditempuh dari ketiga mil tadi, gitu ya. Beda ya, ingat ya. Oh iya, Jadi Pak. bukan setiap berbeda, tapi ada yang berbeda, gitu ya. Gitu. Ada yang berbeda. Gitu, Pak Sani. Ada komentar dari yang lain, silakan. Komentar, pertanyaan, silakan. Simpulannya apa itu? Ada perbukitan nggak? Tadi kan ditanya itu, dia pertanyaannya. Ada tampak memiliki bukit? Ada. Tanpa memiliki kurang paham ya Pak, maksudnya gimana Pak bukit? Nah, itu kan gini, konteksnya kan dia main sepeda nih, main sepeda. Kalau jalannya rata sama landai semua, itu harusnya waktunya sama, gitu kan ya. Kalau ada yang waktu yang berbeda, berarti ada salah satu gangguan di situ. Salah satu gangguan itu diasumsinya adalah ada bukit, ada tanjakan itu bahasanya. Nah, jadi kalau waktunya ada yang berbeda, berarti apa tuh simpulannya? Waktu yang berbeda, maka ada ininya Pak. Saya ada yang seperti Bapak bilang tadi, ada tanjakan atau bukit. Tampaknya ada bukit itu kan ya, gitu Iya. kira-kira. Oke. Ya, oke bagus. Cara ngitungnya gampang ya, semuanya ya, gampang ya. Nah, ya. Ada komentar nggak dari yang lain? Silakan. Tunggu dulu. Itu satuannya apa ini? Mile 1 itu berapa tuh? 3,215. Artinya apa tuh? 3 menit 15 detik, Pak. Ya. Kalau 3 menit 15 detik itu angkanya berapa tuh harusnya? Kalau dibuat detik berarti 195 detik, Pak. Nah, 195. Tapi itu dibuat 3,15. Kalau 3,15 itu benar nggak? Iya, salah, Pak. Nah, itu ya. Harusnya berapa tuh? Berarti 3. ini dibuat... Ya, berarti kalau harusnya 195 dibagi 60 coba berapa? 195 gimana, Pak? Itu kan berarti harusnya 3 menit berapa gitu kan, 3 menit 15. Jadi 195 kan tadi ya dibilang ya. Berarti Iya, harusnya Pak. bukan 3,15. Harusnya kalau dibikin menit berarti 195 bagi 60 berapa tuh? Berapa tuh? 3,25, Pak. Nah, gitu ya. Oh iya, oke baik, Pak. Nah, tangkap ya, ini ya maksudnya ya. Oke. Oke, tapi hasilnya saya kira sama aja tuh hasilnya ya. Kalaupun di ini hasilnya tetap di reject juga, masih sama, nggak berubah. Oke, ingat ya itu ya. Ingat kembali lagi ke konteksnya, jangan lupa bahwa di dalam permasalahan itu ada konteksnya ya. Konteksnya dikembalikan lagi. Oke, ada komentar pertanyaan? Silakan. Aman ya? Oke, kalau aman, aplaus buat Aksani ya. Silakan, Aksani. Izin stop share, Pak. Oke, kasih. Nomor 2, silakan. Izin share screen, Pak. Oke, silakan.
Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi proses, Mas Intan. Nah, silakan. Ya. Jadi di sini ada soal 14.2, bobot dalam kilogram pohon poplar diperoleh dari pohon yang ditanam di daerah yang berpasir dan kering. Pohon-pohon tersebut diberi perlakuan berbeda yang ditunjukkan pada tabel di samping. Data berasal dari studi yang dilakukan oleh peneliti di Pennsylvania State University dan disediakan oleh Minitab INC gunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa 4 kategori perlakuan menghasilkan pohon poplar dengan bobot rata-rata yang sama. Nah, jadi ditanya apakah ada perlakuan yang tampaknya paling efektif. Kemudian di sini menggunakan metode Benforni test. Jadi di sini ada data-datanya. Kemudian saya pakai uji manual, Pak, di sini. Jadi sudah ada di sini jumlah, kemudian total, kemudian jumlah, terus di sini ada rata-ratanya dan variansnya. Jadi dari hasil penghitungan ini ternyata p-value-nya itu melebihi dari si alpha yaitu 0,79. Jadi di sini kesimpulannya adalah fail to reject. Untuk di sini saya juga melampirkan cara-cara untuk ngetesnya di sini, ternyata p-adjust-nya itu sama-sama 1 semuanya. Jadi bisa disimpulkan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim, sehingga 4 kategori perlakuan itu menghasilkan pohon poplar dengan bobot rata-rata yang sama. Jadi di sini tidak ada perlakuan yang paling efektif, begitu Pak. Oke, bagus Mas Intan. Tadi seperti pertanyaan tadi ya, harusnya kalau sudah nggak signifikan nggak usah di Benforni, tapi nggak apa ini nambah-nambahin nilai ya kan ya, bagus ya kan ya. Oke, simpel ya ini ya. Jadi kalau gitu simpulannya tidak ada bukti untuk menolak klaim sama, berarti tidak ada perlakuan yang efektif. Ini adalah untuk tanah yang berpasir dan kering ya. Iya Pak. Berpasir dan kering. Nah yang ditugas kemarin kan yang berpasir subur dan apa namanya, subur dan basah ya. Oke. Ada komentar, pertanyaan dari yang lain, silakan. Aman ya, gampang ya, simpel ya. Oke, bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, applause buat Rosintan. Izin stop share, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan. Salma belum pernah Endaru ya. Ayo tugasnya. Tugas yang apa? Yang ya tugas kemarin, yang ini, yang PR kemarin, tugas. Oh, yang PR ya, baik. Ya, silakan. Saya siapkan. Nah. Baik, saya izin share screen. Ya, silakan. Baik, untuk yang sudah terlihat Pak? Oke, udah, silakan. Ya. Untuk yang tugas kemarin, tugas 13.1, beberapa halaman dipilih secara acak dari buku The Bear and the Dragon oleh Tom Clancy, Harry Potter and the Sorcerer's Stone oleh J.K. Rowling, dan War and Peace oleh Leo Tolstoy. Score flash rating is untuk halaman tersebut tercantum di bawah ini. Gunakan tingkat signifikasi 0,05 untuk menguji klaim bahwa ketiga sampel berasal dari populasi dengan rata-rata yang sama. Apakah buku-buku tersebut tampaknya memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda? Lalu saya membuat tabel berikut dan langsung diuji analisis variasinya aja dengan alfa 0,05. Lalu kita lihat p-value-nya segini, dan klaim awalnya tadi adalah tingkat membacanya berbeda. Buku tersebut memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda. Oh, ini harusnya tidak sama dengan ya, Pak? Oh, enggak, benar. Udah benar. H0 sama H1 jangan terpengaruh ya. H0 pokoknya yang ada sama dengannya H0, yang itu H1. Oh, harus different begini, oke. Ya. Baiklah, kalau gitu karena p-value-nya tadi lebih
kecil daripada alfa karena 0,00 sekian, maka kita reject H0. Dan dapat disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa rata-rata ketiga sampel adalah sama. Begitu, Pak. Oke, bagus. Hitungannya gampang ya. Terus simpulannya apa tuh? Ini tadi terdapat cukup Pertanyaan terakhir, apakah buku-buku tersebut tampaknya memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda? Karena kita menolak, jadi rata-rata kesulitannya adalah sama, Pak. Begitu. Ingat. Kembalikan lagi, itu apa simpulannya? Baca simpulan dari ini. Simpulannya apa tuh? Kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa rata-rata ketiga sampel adalah sama. Rata-rata kesulitan membaca ketiga sampel adalah sama. Oke, itu ditolak, kan? Jadi kalau pertanyaannya, balikin lagi pertanyaan semula konteksnya, apa pertanyaannya? Apakah buku-buku tersebut tampaknya memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda? Jadi terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa buku-buku tersebut tidak memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda. Udah, nggak usah ngomong itu lagi. Dari pengertian yang kesimpulan tadi, sekarang bikin dengan kalimat yang lugas saja. Kalimat yang lugas saja, nggak usah ngelihat itu lagi. Pengertiannya apa itu berarti? Kalau saya dijawab, apakah simpulannya dengan bahasa sederhana, jangan ngomong cukup bukti-bukti lagi. Pokoknya apakah itu sama atau enggak? Itu. Apakah tingkat kesulitannya berbeda? Jawabannya iya atau enggak? Jawabannya tidak, Pak. Tidak itu artinya tidak sama, tidak berbeda. Tidak sama. Gimana? Jadi gimana? Tidak sama. Tidak sama ya, benar. Nah, itu makanya tidaknya itu tidak yang mana? Tidak berbeda atau tidak sama ya? Oke, bikin kalimat aja kalau. Kalau sekarang ditanya apakah 3 buku tampaknya memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda? Jawabannya? Ketiga buku memiliki tingkat kesulitan yang sama, gitu. Nah, kan lagi. Memiliki tingkat. Wah, ini bahasa Indonesia kemana nih, bentar nih. Ayo, ada yang bisa bantu nggak temennya nih? Eko, gimana Eko? Jelasin Eko. Bagaimana Eko? Tolong, bisa dibantu. Baik, mohon izin Mbak. Karena di soal itu original claim-nya adalah membaca yang berbeda, berarti kita asumsiin bahwa original claim itu di H1. Nah, karena original claim di H1, maka kesimpulannya, karena kita reject H0, berarti fail to reject H1. Otomatis kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa tampaknya memiliki tingkat kesulitan membaca yang berbeda. Ya. Jadi berbeda memang kan. Udah jangan sampai bingung kan. Nah itu kesimpulannya udah ditulis sama Ntar tuh. Kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa adalah sama. Berarti kan nggak sama. Terus kalau ditanya apakah tingkat kesulitannya berbeda? Iya berbeda dong. Nah gitu, jangan sampai bingung Mas. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Jangan ini ya, jangan keparuh ini ya. Itu bisa kacau seluruh ini. Nanti kalau ngasih simpulan ke atasan bingung nanti atasan. Lah, simpulannya tidak sama kok di sekarang berbeda ya tidak berbeda loh. Ya gitu. Nah, gitu. Oke ya gitu ya. Oke. Ya, awas jangan terpaku pada ini ya. Balikin lagi ke konteksnya pertanyaannya itu apa gitu ya. Oke, bagus, Daru. Ya. Baik, izin stop screen. Oke, makasih. Aplaus buat Daru. Ada komentar pertanyaan yang lain silakan. Ingat ya itu ya kesulitan ini ya H1 H0-nya awas jangan sampai bingung ya. Ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan silakan latihan yang kedua. Tugas. Rizka, silakan Rizka ayo. Tadi kalau misalnya F-nya tidak signifikan tidak dilanjutkan ya Pak ujinya. Nah, kalau mohon maaf yang T-nya Benfroninya sebenarnya nggak perlu sebenarnya karena udah dianggap nggak ada yang berbeda gitu ya. Nah, gitu Rizka ya. Kalau T-nya signifikan, Pak? Kalau ada yang signifikan harus dicari. Tapi kan ini nggak ditanya nih. Di sini nggak ditanya. Kalau nggak ditanya nggak usah. Gitu. Benar nggak sih? Ini nggak ditanyakan di sini ya. Apakah berbeda gitu gitu. Nah, ini, ya berbeda kesulitannya. Yang mana yang berbeda? Ya nggak tahu. Yang mana? Gitu ya. Gitu Rizka ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau ada ini jadi ngomongin ujian lagi. Kalau ada ujian nggak ditanyain nggak usah dijawab nanti waktunya habis di situ yang disain soal yang lain aja. Gitu ya kira-kira ya. Harus paham apa yang diminta di dalam pertanyaan itu. Oh ya itu buku ada yang pernah baca semua nggak itu? Tom Clancy ada yang tahu nggak itu? Nggak ada yang baca ya?
Nggak ada ya? Aduh, gimana nih? Ada Tom Clancy, Tolstoy, sama siapa tadi? Nah, itu ini harus tahu tuh ya. Yang satunya klasik, apa namanya, Tom Clancy itu kan spionase ya. Itu harusnya bisa banyak baca nih. Kan kemarin pesan saya nih, syaratnya untuk bisa sukses ada 2. Baca cepat sama bahasa Inggris. Makanya banyak-banyak baca novel bahasa Inggris ya kan ya. Nanti setelah teman-teman baca novel banyak, itu akhirnya bahasa Inggrisnya tahu-tahu bisa gitu ya. Tahu-tahu kata-kata ini saya dapatnya dari mana nggak tahu, pokoknya saya ngerti gitu ya. Itu kalau banyakkan baca novel gitu ya. Dan bacanya bisa jadi cepat. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Rizka, oke ya Rizka ya. Baik, Pak. Oke, ada komentar pertanyaan silakan. Kalau nggak ada yang soal yang kedua, tadi udah saya flash ininya ya, jawabannya ya. Yang belum pernah siapa nih ya? Ada yang belum pernah nih kayaknya nih, siapa nih? Ada yang belum pernah nggak ya? Oh ini nih, Damar. Ada nggak Damar? Damar nggak ada? Damar sepertinya tidak ada Pak, mungkin sedang terjadi Sedang kesulitan ini ya, koneksi gitu Pak. gangguan ya? Mungkin Pak. Ya. Oke. Kenapa dicecar pertanyaan? Itu saya kan nanyanya sambil ketawa kan ya. Kalau harusnya nanyanya sambil Iya, Pak, ini tidak serem, apa. ya nih sambil ketawa. Awas jangan sampai bingung ya. Tapi kayaknya ketawa lebih menyakitkan kan enggak ya? Sorry Andar ya. Nggak apa, nggak apa. Oke, ayo silakan. Yang soal 2, ayo silakan tugas kedua. Ada nggak yang mau ini? Silakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti nanti ini kurang satu yang belum nih Damar, nanti untuk minggu depan ya, siap-siap nih Damar nih. Harus siapin ini ya. Ya, ada yang ini soal 2. Kalau nggak ada tadi kan udah di flash ini ya, jawabannya sama dengan yang itu tadi ya, nggak usah dibahas ya. Kerjakan aja kuisnya ya. Kerjakan kuisnya, waktunya sampai jam 1 ya, jangan sampai telat. Kalau telat ya nggak apa-apa, telat dikit nggak apa ya kan. Lebih bagus lagi kalau nggak telat ya. Soalnya ada banyak nih, ada 4 ya. Sudah saya share tadi ya. Silakan kerjakan. Minggu depan kita sudah selesai materinya ya, tinggal kuis dan review. Jadi tolong teman-teman di ini lagi ya, latihan lagi, di ini lagi. Mungkin saya mengasih bagi beberapa ini ya tugas nanti besok ya kira-kira. Kalau nggak ada tugasnya juga nggak apa-apa, teman-teman berarti belajar. Besok langsung kita kuis ya, langsung latihan. Kalau ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan silakan ya. Jangan sungkan-sungkan, asumsinya nanti ujian udah bisa semua ya teman-teman ya. Kalau belum bisa bikin template-nya minggu ini ya. Jadi biar ngerjain pakai Excel-nya bisa cepat ya. Semuanya kan bisa di ini kan ya, diakali tadi ya pakai ini. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti datanya, langsung angkanya udah ketemu semua. Gitu ya caranya ya. Oke, ada komentar, pertanyaan silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kerjakan ininya ya, kerjakan kuisnya. Mudah-mudahan tadi bisa diterima materinya ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah buat kita semua. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya, nggak jelas ataupun ada yang tersinggung kali ya. Mohon maaf ya. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.